Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak kerasa ya, ternyata kita sudah di akhir sesi perkuliahan. Dan saya akan menjelaskan kembali topik pertama yang pernah kita bahas. Karena tentu dengan pengalaman yang udah kalian bangun selama menghadapi penugasan dan juga project based learning yang ada di semester ini, tentu nanti memahaminya akan jauh berbeda dengan ketika pertama kali saya sampaikan ini gitu ya. Jadi ini bisa disebut juga evaluasi, bisa disebut juga untuk lebih mengasosiasikan memori yang memang pernah disampaikan gitu, sehingga tentunya kalian memahami ini sekarang tuh pemaknaannya akan jauh lebih berbeda karena sudah ada berbagai pengalaman yang kalian rasakan langsung ya, baik kesulitan, tantangan, kemudian berbagai hal yang menjadi pembelajaran yang mungkin secara pribadi nggak bisa saya sampaikan dengan teori aja gitu. Hal kayak gitu memang harus harus dijelaskan oleh pengalaman langsung gitu. Pertama, creative thinking, ya begitulah rasanya ya, bermain dengan kreativitas gitu ya. Ya ada senangnya, ada ramenya, ada susahnya juga. Kita sambil diskusi aja. Kalau soal creative thinking ini kesulitannya apa? Kira-kira gitu. Kalau dari saya sih Pak, misalkan yang kemarin tuh yang mini event misalkan, kan gara-gara kita kelompoknya perform terakhir gitu, makanya harus nyari ide yang baru gitu. Jadi pilihannya tuh makin sempit gitu, soalnya udah diambil sama yang lain gitu. Oh. Nah itu setidaknya yang tampil terakhir itu kan belajar out of the box berarti, keluar dari kotak yang selama ini membelenggu gitu. Tapi kan dibantu ya Ren ya, waktu itu kan dengan drama performance itu kan setidaknya jadi hal yang baru gitu loh, yang ya mudah-mudahan nggak bosen gitu kan. Ada lagi nggak apa susahnya mengaplikasikan creative thinking? Nggak ada, lanjut teori. Mungkin kalau ditanya Pak, kira-kira pembahasannya apakah sudah habis? Biasanya saya selalu menjawab ke mahasiswa itu, kalau sama saya pembahasan itu nggak akan pernah ada habisnya. Bahkan sebetulnya bukan teori ya, kajian-kajian yang spesifik ke komunikasi kesehatan itu malah kurang di spill. Karena apa ya? Karena kan semester ini kan kita menggunakan project based learning atau deep learning method ini gitu ya. Sebenarnya banyak sekali teori-teori seputar mata kuliah kita, apalagi kita 2 mata kuliah ya, banyak banget sebetulnya mah gitu. Cuman kebijakan saya semester ini bahwa teman-teman ya learning by doing aja gitu. Belajar sambil mengalami praktek langsung, mudah-mudahan kan pembelajarannya lebih utuh justru. Tapi kalau nanti ke depan ya di PR itu contoh kajian kita di hari ini, lingkungan, kesehatan, itu hanya sebagai sifatnya itu subjek dan objek aja. Jadi kalau subjek pokok bahasan kita adalah PR, maka yang menjadi objek kajiannya adalah environment gitu ya. Tapi nanti di semester 5 ini jelas PR ini harus di enhance gitu ya, harus dikombinasikan dengan teori-teori ke-PR-nya itu sendiri nanti gitu. Jadi lebih lebih seru lah pokoknya gitu. Jadi teori kalau sekarang kan kurang lah ngomongin teori ya sebetulnya ya, tapi nanti itu akan dikombinasikan kajian PR berpadu dengan teori-teori yang mesti teman-teman paham dan juga objek yang menjadi state of problem dari komunikasi yang ada dan juga nanti studi kasusnya banyak di dunia profesional atau perusahaan-perusahaan biasanya nanti kayak gitu. Kalau yang PR, effective speaking, apa kesulitannya, ada nggak? Yang presentasi jadi tahu ya ini Lebih ke grogi aja sih Pak.
Grogi ya. Iya. Rasanya sama nggak sama presentasi di kelas? Beda. Lebih ini mana? Lebih ini apa? Lebih grogi event atau event lah ya. Karena kan kesannya itu memang apa acaranya kan ya dibuat profesional gitu. Jadi kalau di ruang kelas kan secara psikologis kan seakan-akan hanya ya biasa aja gitu presentasi gitu. Sebenarnya emang nggak beda sih, cuman beda tempat aja kan sebetulnya ya. Tapi kan secara psikologis sangat mempengaruhi gitu kan. Karena sama aja presentasi intinya udah gitu. Content creation apa yang sulit? Ya terbiasa dengan platform digital kali ya. Soalnya kan apa ngedit video juga kan butuh pemahaman dasar tentang cara-cara editing yang baik dan benar kan. Nah makanya deep learning pada akhirnya. Nah ini ya kita menggunakan metode deep learning itu ya kayak begitu. Kemudian perspektif kita multidisiplin, teman-teman sejauh 2 mata kuliah ini dengan saya tentu kerasa nggak multidisiplinnya? Kerasa nggak? Kerasa Pak. Kerasa. Apalagi kalau yang ditambah yang sering ini ya Rene yang sering diskusi dan ngopi ya, mungkin lebih parah lagi gitu. Ada agama di situ, ada psikologi di situ, ada teologi di situ, ada filsafat di situ, ada kajian-kajian yang sifatnya ontologi, epistemologi, aksiologi, filsafat ilmu, kemudian kajian-kajian teologi, bahkan kalau kita sering ngobrol itu ya Ren, bahkan sampai ke teistik, ateistik, sampai dengan agnostik, kemudian perbandingan agama-agama, kemudian mengarah lagi ke spiritualitas. Kemarin sama Elizabeth kita berbicara psikologi, itu kan multidisiplin sebetulnya. Belum kalau di ruang kelas ada konteks kesehatan, ada konteks lingkungan, belum juga sedikit-sedikit kita colek isu politik, hukum, kemudian apalagi ya, mungkin nanti di akhir sesi kelompok Randy, Naya, Duita akan menjelaskan tentang Investasi. Keberlanjutan dan pemerataan. Karena pemerataannya nanti diambil sama kelas A3 gitu. Jadi besar banget kita ya sebetulnya ya. Jadi betul-betul multidisiplin dan contextual teaching and learning. Jadi inilah yang disebut learning by doing gitu. Jadi ya nggak banyak teori yang disampaikan di ruang kelas, tapi apa yang kalian pelajari sambil kalian lakukan gitu. Dan project based, udah jelas lah project based namanya. Jadi diharapkan kalian itu hanya membutuhkan skill yang kalian tingkatkan, baik soft skill ataupun hard skill. Nah, tapi tentunya teman-teman kerasa sekarang nih, maksud saya growth mindset. Jadi kalian itu belajar, pemikiran kalian itu bertumbuh, tidak terkotak di satu ruangan ini gitu. Tapi jadinya tuh kemana-mana. Mudah-mudahan menambah dimensi wawasan kalian, menambahkan perspektif baru yang bisa kalian miliki sehingga tidak terkotak oleh ruangan yang hanya persegi 4 ini. Itulah growth mindset. Jadi kalau biasanya ngopi itu hahaha gitu ya. Kalau kita sejauh ini alhamdulillah ya Ren, ngopinya mind blowing terus gitu. Kalian bisa baca-baca lah kalau ada waktu catatan-catatan yang pernah saya kirim di grup itu ya. Itulah growth mindset pada akhirnya. Kemudian mudah-mudahan harapannya curiosity ya. Curiosity kalian itu terbangun, mudah-mudahan begitu. Curiosity itu kekepoannya gitu ya. Kekepoannya dan juga di depan ya gitu. Curiosity, kekepoan. Jadi kan yang saya lakukan itu sebetulnya secara psikologi itu cuma nyolek-nyolek aja gitu. Setelah dicolek itu ya harapannya kan tadi kepo
kepo gitu, pengen mempelajari lebih lanjut, pengen menelaah, menerawang atau melihat lebih jauh, self direct learning pada akhirnya. Karena yang bisa saya lakukan hanya mencolek aja rasa keingintahuan kalian. Sisanya ya tentu kan mengandalkan 16 pertemuan tuh nggak akan cukup gitu. Sisanya harus teman-teman yang ini sendiri. Apa yang kalian rasa dari growth mindset sih selama 1 semester ini? Adakah yang growth? Adakah yang bertumbuh? Gimana Jaira? Yang Jaira rasakan? Kita ngobrol aja sih, nggak ini. Ngerasa growth nggak? Atau nggak stagnan gitu-gitu aja? Lebih ke ini sih Pak, karena kan kita tuh ada presentasi event dan segala macam. Jadi kita tuh coba presentasi itu lebih dari yang kemarin gitu loh. Jadi berusaha, kayak kata Bapak selalu bilang, jangan ada yang loncat langsung loncat ke sini ya gitu. Jumping conclusion gitu kan ya. Oh, Zaira merasa growth mindsetnya itu ada di sistematika berpikir ya. Memang salah satunya juga hari ini yang saya ini kan juga salah satunya sistematika. Atau kalau catatan kemarin itu namanya itu pola ya. Sistematika itu sama dengan pola. Atau bahasa kerennya itu pattern of recognition. Apa itu disingkat? POR gitu ya. POR, nah gitu, pattern of recognition. Karena ini nanti membantu, apalagi di semester depan kalian akan berhadapan dengan metodologi penelitian, kemudian juga bersiap dengan skripsi jelas ya, itu mungkin kalau tingkatan kalian. Karena yang harus dibangun itu adalah cara berpikir, bagaimana membangun sistematika berpikir induktif, deduktif, bagaimana menyaring dari umum ke khusus, dipersempit, kemudian bagaimana membangun latar belakang secara induktif tadi, sampai dengan ke fenomena masalah, mengerucut ke tema, atau kalau ya kembali ke laptop gitu ya. Jadi walaupun kita melebar dimensinya, tapi tetap bisa kembali ke laptop, karena yang melebar itu sebagai argumentasi yang kita perkuat berdasarkan data saja gitu, kayak gitu. Tapi yang diarahkan itu jelas sistematika atau membangun pattern of recognition-nya gitu. Kemudian adaptif itu ya tadi ya, karena kan 1, 2, 3 4 4, 5 1 5 1 2 gitu kan. Itu kan beda-beda nih, mungkin ketemu polanya tuh gitu Nun, ya kan? Ataupun juga mungkin ya komunikasi internalnya gimana antar sesama teman-teman di dalam organisasi, komunikasi eksternalnya gimana antar teman yang di luar kelompoknya. Itu kan jadi pelajaran yang mungkin ada pelajaran-pelajaran tertentu yang nggak bisa didapatkan secara teori gitu. Terus komitmen pada tujuan awal, tengah, akhir. Awal semangat, tengah seru, akhir mulai capek, mulai lulus. Gitu nggak sih? Sedikit. Karena kan mulai ditekan ya, mulutnya mata kuliah ini ada proyek, mata kuliah itu ada tugas, mata kuliah lain juga ada ujian gitu kan, jadi lemes gitu. Dan terakhir kolaborasi, mudah-mudahan dirasakan ya kolaborasinya. Walaupun mungkin nanti sebaiknya bisa lebih ditingkatkan, kolaborasi itu tidak hanya jago kandang, tapi bisa kolaborasi dengan yang lain gitu biar lebih bagusnya sih begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman critical thinking bisa dibangun ya selama semester ini, creative thinking jelas, dan global awareness nih, memahami isu-isu global. Apalagi 2 kajian kita di mata kuliah ini menuntut kalian juga untuk berpikir secara global mindset. Apalagi nanti ngomongin investasi, minimal tahu apa sih korelasi antara investasi dan GDP, growth domestic product. Apa sih kaitan investasi dengan sektor ekonomi? Apa sih kaitan investasi dengan konsep pembangunan? Apa sih konteks investasi dengan keberlanjutan? Itu kan namanya global awareness, kalian bisa memahami gitu. Lalu nanti muncul pertanyaan kritis, kenapa Indonesia yang notabene-nya memiliki masyarakat 287 juta jiwa
bisa kalah dengan investasi yang ada di Singapura yang notabene-nya negaranya lebih kecil, penduduknya juga tidak sebanyak kita, but GDP-nya bertumbuh, ekonominya juga bertumbuh dan sebagainya. Itu kan bisa kalian bandingkan, ada apa, ada masalah apa, gitu ya. Data literasi, saya lihat sih teman-teman mah oke lah, keren lah. Tepuk tangan deh buat Anda nih. Ya aja, jadi butuh kemampuan buat mengumpulkan, menganalisis sampai dengan menafsirkan data. Apalagi masalah angka tuh kemarin ya waktu kelompoknya Farel ya. Ternyata kan mencuplik data itu kan menyebutkan angka statistik itu sulit gitu ya. Itu kan bisa jadi error itu nantinya gitu. Apalagi kalau angkanya gitulah. Kemudian komunikasi efektif, menyampaikan ide dengan jelas dan persuasif tadi ya. Ini dibantu dengan kemampuan komunikasi yang sistematis ini diarahkan. Bab 1 latar belakang, bab 2 konseptualnya, bab 3 metodologinya, sampai dengan bab 4 isi dari apa yang, atau saya persempit jadi isi dan kesimpulan gitu ya. Itu kan latar belakang atau hal yang harus kalian siapkan untuk bisa membangun komunikasi yang efektif ini, bisa menyampaikan ide secara baik lisan, tulisan dengan jelas dan persuasif. Kemudian terakhir, problem solving, kemampuan untuk menganalisis dan memetakan atau memecahkan masalah. Ini mah skip aja lagi. Jadi itulah deep learning teman-teman ya. Jadi udah pernah belum ngerasain deep learning? Baru deh sekarang ya. Ya kayak gini lah deep learning tuh kayak gitu. Seru nggak? Seru. Seru itu lagi lemas dan ini. Makanya metode kayak gini tuh saya juga harus mengimbangi dengan apa ya, dengan psikologi komunikasi yang apa, mengarahkan ke konteks-konteks psikologi. Karena kalau enggak, walaupun sudah dibangun dengan konteks psikologi komunikasi, tetap aja kita terjadi love and hate relationship. Satu sisi kalian suka, satu sisi kalian nggak suka. Iya nggak sih? Ya. Saya tahu kok kalian ngeluh kok di belakangnya. Ya Pak. Tapi kalau ditanya mungkin ya, mau nggak ketemu saya lagi? Mau. Tapi Oh, oke. tapi nggak tahu. Mikir 2 kali. Mau tapi nggak mau. Maunya kenapa? Soalnya dituntut untuk jadi lebih baik gitu, Pak. Banyak belajar. Ada yang ngedorong gitu, Pak, didorong. Didorong. Kalau nggak maunya? Nggak maunya banyak tugas. Banyak males. Tugasnya juga banyak. Banyak nggak? Enggak kan? Nggak banyak tapi menguras otak. Nah, Iya emang harus mendalam gitu ya. Karena harus mendalam. Iya. Tapi jadi seru nggak? Seru banget kamu. seru tuh kalau misalnya udah beres, Pak. Kalau belum beres mah stres, Pak. Ketika menjalani mah ya. Kalau udah beres seru dan lewatin semuanya. Satu lagi Oh iya, nanya satu lagi nih belum beres. Boleh ke belakang? Enggak. Oh, masa ke sini sama aja gitu. Aduh, buset. apa? Nah ini sih maksudnya niat aku. Jadi teman-teman, mudah-mudahan saya harapkan kalian bisa mengerti ini ya, apa yang dulu dijelaskan. Dulu mah mungkin nggak paham Ren, sekarang mungkin mulai ngeh gitu. Oh benar gitu. Jadi insan public relation itu adalah seorang pembelajar. Karena apa? Karena dunia ini tuh terus berubah. Masalah yang terjadi di dalamnya juga seperti yang sering saya sampaikan, masalah-masalah ini nggak bisa kita generalisir, nggak bisa kita simplifikasi, tapi ternyata masalah ini bisa kita lihat dalam berbagai kacamata yang multidisiplin. Sehingga
solusi yang mungkin bisa kalian hasilkan juga itu multidisiplin juga gitu ya. Jadi intinya insan PR itu selalu menjadi pembelajar, karena nggak pernah ada hal itu nggak pernah ada hal yang sifatnya itu selalu stagnan, itu nggak ada, selalu dinamis gitu, berkembang bertumbuh sesuai dengan perubahan zaman. Kalau ini mah mungkin kalian belum terlalu ngeh ya sekarang mah gitu ya, apa yang disebut PR itu bukan damkar gitu ya. Nanti mungkin semester depan mungkin kalian bisa ngeh kenapa PR itu disebutnya apa, atau diistilahkan apa, atau di sini tuh PR itu bukan lagi damkar gitu ya. Nanti lah mungkin sekarang mah kalian belum terlalu ngeh gitu kenapa ini tuh apa ada istilah ini gitu. Dengan luas menyikapi berbagai situasi. Ya kan dengan apa kalian mengerjakan tugas-tugas ini kan kerasa ya harus luwes gitu ya. Yolanda juga harus luwes, soalnya kan kelompoknya Yolanda mah harus gabung sama A3 gitu ya San ya. Kan harus, kan itu notabene-nya kan bukan teman-teman kelas sendiri. Itu kan ibaratnya external relations, di mana Iksan, Yolan, Marsha harus apa ya harus fleksibel gitu loh, luwes gitu. Tentunya kan Yolan, Marsha sama Ihsan kan punya pikiran sendiri, mereka juga punya ide sendiri. Nah itu gimana tuh nanti sinkronisasinya tuh? Belum nanti yang susulan itu udah di list belum? Belum ya? Udah. A2 udah. Kalau A3 udah ada listnya? Belum. A3 belum ya? Nah A2 kan udah ada listnya. Kalau A3 nanti ditanya aja, soalnya kan nanti ini. Ya udah. Terus kan apa yang mau ditampilkan, Din? Udah ini. Jangan lupa nanti bilang ke saya dulu ya yang mau ditampilkan ya. Nah itu kan luas ya, luas menyikapi berbagai situasi. Cik, kerasa nggak pentingnya harus luas ini? Kerasa. Kemudian luas dalam pergaulan menjadi syarat dan modal. Kalau sekarang mungkin belum terlalu bisa kalian rasain ya, karena masih terfragmentasi di A2 ya A2, A1 ya A1, A3 ya A3. Cuman kelihatan ketika disuruh melakukan publisitas, pada akhirnya cuman bisa di momentum. Itu juga ada yang bisa, ada yang enggak sih. Karena apa? Ya ini tadi, menjadi PR itu harus bisa luwes ya. Itu jadi syarat dan modal utama seorang public relations itu, luwes. Jadi ya gitu. Dan kemudian representasi kepercayaan publik. Representasi kepercayaan publik ini nanti ya kita lihat di depan. Dan ini menghasilkan barometer profesionalitas yang mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Nah itu yang tadi saya bilang. Jadi masalah itu sekarang nggak bisa kita generalisir, nggak bisa kita simplifikasi, tapi masalah itu sifatnya itu multidisiplin, interdisiplin. Kita nggak bisa lihat satu masalah itu dari satu perspektif, tapi kita harus lihat masalah itu dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Sehingga kalau teman-teman sering nongkrong atau ngopi sama saya, di situ kan dibuka mindsetnya mungkin lah ya gitu ya, bahwa ya tadi walaupun agama itu kesannya jauh, tapi ternyata ada korelasinya gitu. Oke, sebelah parel ya. Karena tadi tantangan global yang semakin kompleks. Randy, kemarin udah diskusi ya Ren? Investasi. Kenapa sih latar belakang harus ngomongin investasi? Itu akan ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Apa dampak masalah dari ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi? Kenapa kok bisa tidak bertumbuh dalam perspektif investasi umpamanya? Coba deh sambil brainstorming sebelum nanti kalian presentasi. Kenapa nggak bertumbuh investasi di negara kita? Investasinya nggak benar, Pak. Investasinya nggak benar tuh gimana? Misalkan
entah misalkan yang ngejalaninnya atau misalkan investasi ke hal yang salah gitu, ke tempat yang salah, ke yang kurang baik. Ada lagi nggak? Naya apa Naya? Naya mau presentasi temanya? Apa tadi Pak pertanyaannya? Kenapa harus ada investasi gitu? Enggak. Kenapa sih kita gini aja dulu deh? Kenapa sih kita penting banget ngomongin investasi gitu nih? Bahkan di akhir sesi kita ngomongin investasi gitu. Apa sih pentingnya gitu? Urgensinya apa sih kita ngomongin itu gitu? Karena apa ya? Untuk jangka panjangnya Pak. Apa jangka panjang? Jangka panjang untuk negara kita sendiri gitu. Dan Dalam bentuk apa tuh? dalam bentuk investasi lewat yang apa? Aduh ya Allah, deg-degan. Ya, jangka panjang untuk negara kita sendiri, yang dimana kita kan berkaca sama negara lain ya. Kalau salah satunya Singapura, mereka yang notabene kota negara kecil, terus pulau juga kecil, tapi mereka bisa maju, sedangkan kita yang punya penduduknya banyak dan banyak apa ya keberagaman, tapi investasinya tuh kurang gitu, rendah gitu. Terus apa terus akhirnya adalah si Danantara itu yang membantu kita buat berinvestasi kan Pak ya? Itu bukan. Ya, udah satu deh, udah ketemu udah. Apa intinya kata Naya, pentingnya urgensi kita membahas investasi itu adalah skala perbandingan konteks ekonomi global, dalam artian bagaimana Indonesia itu tetap stagnan secara GDP dibandingkan dengan negara tetangga kita. Diambil contohnya Singapura. Yang lain, kenapa bisa urgensi kita ngobrolin investasi gitu? Buat growth ekonomi negara kita. Nah, buat kita melihat apa indikator yang mengakibatkan mandek, apa indikator yang bisa mengakibatkan pertumbuhan, sehingga penting ya membahas pembahasan yang akan kita bahas nanti gitu. Ini deh, menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Nah ini indikatornya banyak. Ren, ada nggak agama korelasinya Ren? Ada. Gimana Ren agama, coba Ren? Sama konteks agama dalam perspektif investasi yang menjadi lemah di negara kita. Misalkan apa ya, di masyarakatnya tuh kalau misalkan apa ya, religius banget gitu Pak, cenderung apa ya, gak materialistis gitu, nggak peduli akan kesejahteraan atau misalkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya gitu, maka apa ya, investasi itu gak akan didukung gitu sama masyarakatnya gitu. Belum nemu kan? Belum. Lupa apa ya Pak? Investasi ke agama jauh kan ya? Sigana teh nggak ketemu titiknya gitu ya? Padahal tuh gede banget titiknya di situ, ada korelasinya apa coba? Apa ya? Pertanyaan awalnya gini, GDP kita itu tidak bertumbuh atau cenderung stagnan atau malah menurun, tergantung periode kepemimpinan presiden umpamanya gitu ya. Kenapa hal itu terjadi? Salah satunya karena investasi yang tidak bisa mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah kenapa? Apa korelasinya sama agama? Contoh gitu, kelihatannya jauh gitu ya. Penyebab dari agamanya gitu Pak? Ya apa aja loh yang bisa jadi benang merah antara agama, investasi, dan ekonomi. Budaya agama bukan budaya. Apa? Misalkan kebijakan Pak. Gini kan, investasi kita yang relatif stagnan atau turun itu tidak bisa mendongkrak GDP kita, growth domestic product kita. Otomatis karena GDP ini apa tidak naik, mau nggak mau ekonomi kita pun mandek ya, atau stuck umpamanya. Kalau ekonomi kita stuck, lalu apa korelasi berikutnya?
Kesejahteraan juga setara. Kesejahteraan, pembangunan umpamanya ya, pendidikan, kesehatan. Nah sekarang apa korelasi agama? Ini seakan-akan kan nggak ada jalurnya gitu, menuju ke agama pak. Kebijakan nggak pak? Agama mempengaruhi kebijakan gitu. Misalkan Kementerian Keuangan misalkan dia tuh dari apa ya, kebijakan yang dia buat tuh terpengaruhi oleh ideologinya gitu, oleh agama gitu, maka untuk meningkatkan ekonominya tuh gak ngarah ke investasi misalkan ke hal yang lain gitu. Gak tau kenapa. Enggak. Coba Yolanda. Oh, bingung. Ini kalau di sini Yolanda aja kelihatan emang. Kelihatan pak. Oh, kelihatan. Bingung? Jauhnya. Jauh. Itu juga agama sih. Elizabeth, kemarin kita baru ngomongin agama. Ada nggak yang mau nyoba? Atau misalkan gini pak, misalkan negara tuh mau melakukan investasi, tapi gara-gara ada aturan tertentu di agama yang melarang melakukan investasi tersebut, maka jadi kehalang misalkan. Jadi terhambat. Sudah mulai mendekati, itu bisa tuh. Mulai mendekati, tapi urgensinya belum ke situ. Itu bukan skala prioritas yang berkorelasi dengan faktor agama. Ada yang lebih fundamental. Menyerah? Bentar, Pak. Halo. Isan? No? Bisa? No? Yaira? No? Nah ini kan membangun pattern of recognition, membangun perluasan domain cara berpikir yang multidisiplin. Ayo apa? Nah ini ya, menghasilkan barometer profesional yang mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Agama, juga agama, juga apa? Ayo lupa kemarin baru kita ngobrol di podcast. Jawabannya adalah masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dan keamanan. Apa korelasinya penegakan hukum dan keamanan dengan agama? Karena hukum di agama suka beda nggak sih Pak? No. Jawabannya adalah podcast kita kemarin sebetulnya. Masih terdapatnya masalah konflik berdasarkan ras, suku, agama, yang mengakibatkan negara lain itu belum terlalu percaya terhadap keamanan yang ada di Indonesia. Kemarin di Sukabumi masih adanya kasus-kasus intoleransi umat beragama. Itu kan pada akhirnya mengakibatkan bahwa adanya penegakan hukum ataupun ketimpangan dari masalah keamanan dari satu negara. Atau kalau pertemuan kajian lingkungan yang sebelumnya ini, saya ingat menceritakan faktor keamanan. Contohnya apa? Ormas minta japren. Ya kan pada akhirnya kalau bagi kajian PR disebutnya itu tidak membangun trust, ya. Nah, trust, kepercayaan. Gimana negara lain atau para investor global mau menanamkan saham dan uangnya ke kita kalau mereka sendiri tidak percaya dengan negara kita, gitu kan? Iya. Ada korelasi sama agama tadi? Ada. Tadi contohnya.
Gitu loh Ren, maksudnya tuh gitu. Terutama yang mengakibatkan lemahnya sektor investasi yang tidak bisa mendorong GDP kita, yaitu adalah tumpang tindihnya atau lemahnya penegakan hukum sampai dengan isu-isu keamanan. Sekarang aja contoh lah, mau investasi ke Papua gitu, tapi kan di sana masih ada masalah keamanan. Contohnya apa? KPM, gitu kan? Kan yang ada juga jangan dengan investasi yang skala triliunan dolar lah. Kita aja mau bikin usaha di sana, takut nggak kira-kira? Takut aja, ya nggak? Logika sederhananya gitu ini mah gitu kan. Belum lagi isu-isu penegakan hukum, korupsi dan sebagainya gitu kan, itu kan juga jelas sekali. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan perkuliahan kita ini minimal bisa mendorong kalian untuk menghasilkan barometer profesionalitas yang mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Karena tantangan hari ini nggak bisa dicuplik dengan satu pendekatan. Teman-teman harus punya kemampuan untuk memahami satu masalah itu berdasarkan multiple perspektif yang bisa kalian lihat dari masalah itu. Lanjut. Maka kita tentu tidak hanya butuh kata-kata positif, tapi juga butuh energi positif. Kalau cuma teori yang dijelaskan itu cuma kata-kata doang. Tapi saya juga harus menyiapkan energi gitu Ren, buat mendorong, membantu, menemani teman-teman selama 1 semester ini. Agar apa? Agar tidak hanya kata-kata yang keluar, tapi ada energi yang bisa saya berikan kepada Anda untuk melahirkan Anda di masa depan sebagai profesional yang mampu memberikan keteladanan. Karena teori aja nggak cukup, kata-kata positif aja tuh nggak cukup, butuh energi. Jangan kalian pikir saya menemani kalian 1 semester ini nggak ada energi yang saya habiskan, nggak ada uang dan waktu yang saya keluarkan bagi Anda. Ada loh. Emang kalian pikir saya ketemu sama kalian konsul umpamanya gitu? Enggak, saya nggak keluarin uang gitu. Keluarin uang. Kalau waktu mah nggak usah ditanya ya. Semua itu kan jelas butuh energi Ren. Kan saya juga lelah ya dengan tanggung jawab yang lain, dengan tugas yang lain, tapi tetap harus bisa memberikan energi positif tadi. Kembali ke Pak Gita. Saya ada di kubu yang percaya apabila seseorang jago bercerita tapi dia tidak terlalu mengerti fisika. Jadi the great storyteller itu dia itu lebih mampu mengkonversi muridnya untuk menjadi fisikawan daripada orang yang ahli fisika tapi nggak bisa bercerita. Ya setidaknya di pertemuan semester ini juga mudah-mudahan ada beberapa provokasi gitu loh. Jadi menjadi storyteller itu adalah menjadi seorang provokator. Mudah-mudahan harapan saya walaupun sedikit, walaupun sedang, walaupun banyak, mudah-mudahan ada dari diri kalian, di dalam diri kalian yang terprovokasi oleh saya gitu. Mudah-mudahan. Karena apa? Karena itu adalah kunci untuk membentuk pemimpin di masa depan. Jadi pendidikan itu nggak hanya sebatas kalian memahami teori, lalu UAS kalian nilainya 90, kalian dapat nilai A, nggak cuma itu. Tapi ada esensi, urgensi atau high core value yang lebih dari itu gitu. Yaitu apa? Pendidikan ini bisa menyiapkan kalian sebagai apa? Sebagai pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang gitu. Ini nggak tahu kalian udah mulai connect nggak ke neuron memori kalian dari kata-kata ini? Tapi saya akan menjelaskan tentang menjadi representasi kepercayaan publik ya, atau kita hari ini tuh bisa melakukan branding.
Kita lihat ke depan ya. Jelas. Coba lihat ini. Publikasikan ketaatanmu agar orang-orang tahu ibadahmu sebagaimana orang lain juga mempertunjukkan kemaksiatannya. Walaupun ada yang non muslim di sini, ambil aja nilai makna universalnya, ya. Karena ini nilainya universal. Maksudnya apa? Ini kan kaitannya dengan publisitas, ya enggak? Sesuatu yang harus kalian dari acara kalian itu harus kalian apa? Harus kalian sebarluaskan jadi berita. Ini kan publisitas kan? UTS kalian kan ini kan publisitas. Jadi publikasikan kehebatan acara kalian tuh agar orang-orang tuh tahu, agar orang-orang tuh lihat. Jadi branding, meningkatkan reputasi, dan juga membangun citra positif bahwa pembelajar hari ini tuh adalah pembelajar-pembelajar yang deep learning banget gitu lah, yang memang siap menjadi calon-calon pemimpin di masa depan tuh gitu. Kembali kalau kalian ingat cerita Prof. Alwi Dahlan, salah seorang pendiri apa ya, organisasi perhumas mungkin bisa dibilang kayak begitu, atau salah satu humas angkatan pertama di Indonesia ini, Prof. Alwi Dahlan. Kalau kemarin ceritanya tentang CEO Volvo yang akan datang ke Indonesia dan diharapkan oleh Prof. Alwi itu CEO tersebut mau berinvestasi. Tentunya kalau Volvo mau berinvestasi maka akan tumbuh lapangan pekerjaan, akan apa lagi? Ya gitulah ya. Akan bertumbuh sektor-sektor ekonomi yang lain gitu. Karena kan rantai produksi kan, pabrik itu. Jika saja semua orang tahu, maka skenario yang terbaik tentu akan terjadi, gitu kan? Nah maka inilah pentingnya publisitas. Jadi PR itu nggak hanya bisa bikin event, tapi juga bisa apa? Mensiarkan, menyebarkan. Ini loh kebaikan yang saya buat itu. Lalu kira-kira apa konteksnya dengan jika saja seluruh orang tahu? Apa coba korelasinya? Jika saja seluruh orang tahu dengan yang sudah kalian lakukan kemarin, bisa memberikan dampak kepada yang menonton atau enggak, yang ya orang-orang yang melihat yang sudah kita sebarkan. mudah-mudahan bisa memberikan Dampak. dampak atau bisa menjadi contoh kan? Ya. Ya minimal kalau adik tingkat melihat gitu ya, oh begini loh pembelajaran yang seharusnya itu. Atau mungkin kalau jurusan lain yang melihat, oh benar harus kayak gini gitu. Pada akhirnya ditiru. Yang ditiru apanya? Hal-hal yang baiknya, hal-hal yang positifnya yang ditiru pada akhirnya. Ataupun kalau mungkin sampai viral ke berita nasional, bukankah akan menjadi reputasi yang sangat positif bagi jurusan kita, bagi universitas kita gitu kan? Andai saja semua orang tahu. Maka itu yang harus dimiliki seorang PR itu adalah ya tadi juga, makanya kenapa dibilang PR dan media itu adalah konteks dua konteks profesionalisme yang memang itu tuh 11-12 gitu loh. PR membutuhkan jurnalis, jurnalis membutuhkan PR. Nih, kegiatan PR dari dulu ya, ini masalahnya dari dulu nih. Kegiatan PR itu nggak pernah dilihat sebagai sebuah usaha menjalin hubungan yang akan bermanfaat untuk masyarakat atau bahkan dalam skala yang lebih besar, itu bagi bangsa dan negara. Padahal coba lihat, mahasiswa membedah ketimpangan sosial, ekonomi dan kesehatan di wilayah tertinggal, terpencil, terluar. Acara kalian kan itu kan keren banget tuh kalau orang-orang tahu dah. Beneran. Andai saja Indonesia tahu ya, bahwa di tengah generasi yang semakin tidak peduli, di tengah generasi yang semakin apatis terhadap kondisi
yang terjadi di bangsa dan negaranya, tapi di sini ada anak-anak muda yang tampil di depan, kemudian mereka membicarakan, membedah ketimpangan sosial, ekonomi, kesehatan. Ya walaupun ceritanya mah karena tugas gitu, tapi kan ya apa dah, bener kan? Berita ini kan bukan satu kebohongan, ya nggak Ren? Ini nggak bohong memang. Ini pencitraan memang. Enggak. Ini adalah sejujur-jujurnya dari apa yang memang sudah kalian lakukan. Ya cuman hanya saja memang dari dulu penyakitnya itu, masalahnya itu adalah bahwa hal-hal kayak gini tuh nggak pernah dilihat sebagai satu manfaat lebih gitu loh, sebagai energi gitu ya, yang juga akan bermanfaat bagi masyarakat luas gitu. Jadi seakan-akan ini ya hanya pemenuhan tugas dan kewajiban aja gitu. Atau bahkan juga mungkin teman-teman juga nggak melihat ini sebagai sesuatu hal yang punya dampak yang global sebetulnya tuh gitu. Atau ini nih, mahasiswa sukses gelar diskusi mental talk, suarakan isu kesehatan mental, menciptakan dampak nyata. Kesehatan mental tuh isu hari ini banget loh gitu. Jadi kan bisa jadi contoh nyata, jadi contoh baik di saat orang-orang lain sibuk main ML, di saat orang lain sibuknya ngegaca, di saat orang lain sibuknya nonton drama Korea, di saat orang lain sibuknya nongki-nongki di kafe. Tapi di sini ada energi positif dari teman-teman muda yang mereka itu sudah bisa berpikir atau bisa berempati ke hal-hal seperti ini. Nah, mudah-mudahan sekarang mah lebih ngeh ya apa yang disampaikan ini ya. Beda nggak rasanya dengan yang pertama kali disampaikan? Beda ya? Karena apa? Karena udah ada pengalaman sekarang mah. Kalau dulu mah kalian ngebaca ini ya, belum ada pattern of recognition ya. Kalau sekarang kalian memahami ini jauh lebih paham sekarang. Ngerti gitu maksudnya teh. Oh, bener. Gini gitu maksudnya. Tapi setidaknya dari acara-acara yang sudah berhasil kita publikasikan ke media gitu ya, walaupun baru sekedar media internal gitu, tapi mudah-mudahan bisa membangun opini pertama itu dan juga membangun citranya yang mudah-mudahan citra positif ya. Nah, jadi teman-teman kalau kemarin kalian skeptis membaca ini, kalau sekarang teman-teman udah mulai harus paham ya. Kenapa? Menjadi seorang PR itu mereka itu harus punya hubungan yang erat dengan media dan wartawan. Kemarin agak kesulitan ya Nun ya buat publikasi berita ya Nun ya. Yang sekarang udah ngerti ya Nun ya, kenapa ya? PR itu harus dekat sama media, harus punya ikatan. Karena itu adalah profesi yang saling berkesinambungan. PR itu nggak akan ada apa-apanya tanpa orang-orang jurnalis, dan orang-orang jurnalis juga sama, mereka selalu membutuhkan orang-orang PR sebagai sumber informasi yang A1 yang valid. Jadi di sini pun teman-teman mudah-mudahan semakin paham ya, menjadi seorang PR itu bukan berarti hanya jago ngomong dan public speaking aja, atau dia tuh tampan, dia tuh cantik, dia tuh menarik. Ternyata nggak sesederhana itu kan. Membangun citra, membangun opini itu butuh berbagai, ya itulah gitu, banyak banget gitu. Nah sekarang juga teman-teman mudah-mudahan paham bahwa memang ya PR itu dianggapnya itu sebagai agen propaganda ya, kalau dalam konteks pemerintah ya dulu ya. Karena tugas utamanya adalah menggiring opini. Nah sekarang kalian tahu dengan publisitas tadi ya, bahwa ada opini yang berusaha digiring. Benar nggak sih? Dengan pemberitaan barusan, itulah value dari nilai-nilai ke-PR-an, bahwa ada opini yang berusaha digiring. Menggiring opini untuk apa? Untuk
menampilkan citra positif untuk membangun reputasi dan branding yang positif. Sekarang juga teman-teman jadi paham ya. Kalau di sini tuh dianggap bahwa PR itu hanya sebagai juru tulis atau juru ketik karena pekerjaannya membuat berita atau press release. Tapi sekarang teman-teman mulai ngeh ya bahwa kalian juga harus bisa nulis berarti ya. Nulis berita gitu. Gimana event tuh apa ya? Ya tadi kata-kata itu bisa membangun reputasi ternyata. Beneran. Kalau headline-nya mahasiswa sedang ujian akhir semester, temanya mental health. Kira-kira orang yang bacanya itu gimana? Biasa aja. Karena oh ya udah, mahasiswa lagi nugas. Iya nggak sih? Coba lihat. Kalau judulnya kayak gini. Mereka itu sukses menggelar mental talk, menyuarakan isu kesehatan mental, menciptakan dampak nyata. Sama nggak sih sama yang pertama tadi? Sama. Intinya mah sama. Kalian tuh sukses bikin acara, bener nggak? Ya. Tapi beda nggak perspektifnya dari orang yang membaca? Beda. Makanya waktu itu saya pernah komentar waktu pemberitaan di A3 apa ya? Saya bilang nanti coba kalian yang bikin press release-nya, jangan biarkan press release-nya itu dikerjain sama teman-teman media. Khawatirnya teman-teman media di sana itu karena mungkin kan bukan dari e-com, sehingga kan perspektifnya berbeda dengan kita gitu ya. Makanya saya bilang kita yang intervensi, kita beritanya dari kita. Jadi temanya kita yang desain, kita yang bangun gitu. Karena kan kalau mereka mungkin kan perspektifnya tugas aja kan, ada apa? Harus ada informasi yang diberitakan. Tapi kan kalau kita mah enggak kan, harus ada berita yang bisa membangun reputasi positif, gitu kan? Ya. Kan itu dua konteks yang berbeda tuh, beda banget jauh. Jadi paham ya teman-teman ya sekarang ya. Kalau kemarin mah kan cuma baca doang kan, sekarang mudah-mudahan paham gitu ya, paham ya, lebih ngeh gitu karena sudah dilakukan kan. Saya sengaja membuka slide ini lagi tuh buat menguatkan pattern of recognition teman-teman. Juga pemasaran, periklanan, PR itu identik dengan yaitu bagian-bagian pemasaran, periklanan. Karena PR itu hanya melakukan hubungan dengan masyarakat ketika mereka mau berjualan. Wajar sih di kayak gitu ini. Atau PR itu dianggap buzzer karena pekerjaannya menutupi kesalahan organisasi atau memoles citra secara berlebihan. Kalau kita nggak ada yang kita poles kok. Kita tuh jujur apa adanya semuanya tuh. Yang diberitakan itu semuanya jujur. Nggak ada yang dipoles. Jujur banget semuanya itu. Tapi dianggap begitu ya wajar gitu. Bahwa PR itu orang dianggap itu seperti ini gitu. Tapi ke poin terakhir bahwa yang barusan disampaikan itu nggak sepenuhnya salah ya. Memang sebagai PR kita itu melakukan hal-hal yang tadi disebutkan. Cuman tentu kita itu punya high core value disebutnya ya. Bahwa ini sebagai sebuah profesi kita itu melampaui itu semua. Kita itu membangun citra, membangun reputasi, bukan sekedar agar kita terlihat baik, tapi apa? Karena kita berusaha menanamkan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang edukatif, nilai-nilai yang informatif. Sehingga itulah yang disebut bahwa kita itu sebagai satu profesi melampaui itu semua. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ada yang mau didiskusiin? Mudah-mudahan makin
makin ngeh lah ya setelah proyek-proyek yang kalian lakukan selama 1 semester ini gitu. Coba kalau ini kaitannya sama proyek kita apa ya, coba aja dulu deh. Coba kaitkan sama konteks kita coba di penugasan ini. Jadi kenapa itu ada publisitas? Kenapa kita itu harus disebarluaskan kegiatan kita? Karena apa? Bukan agar kita dilihat baik, bukan. Bukan agar nilai tugas kita jadi 100, nilai kita dapat A, bukan. Tapi apa? Untuk apa? Nah ini, mudah-mudahan publik itu, mudah-mudahan publik itu bisa mendukung. Dicukur rambutnya. Sampai mana tadi? Jadi mudah-mudahan publik itu, mereka itu bisa mendukung ya dari apa yang kita value yang kita sampaikan, dan juga mereka bisa bertindak serupa dengan yang kita lakukan. Keren nggak kampus kita sih kalau semuanya niru apa yang kita lakukan? Keren banget dah, sudah beneran. Jadi ya tadi ya, bukan sekedar karena nilai harus A, itu mah formalitas saja. Tapi yang diharapkan adalah kita bisa menyebarluaskan pengaruh positif yang seluas-luasnya, kurang lebih begitu. Sehingga teman-teman, saya tutuplah di slide ini aja ya. Jadi PR itu profesi penting dan strategis gitu ya. Dan kalau saya pribadi saya bilang strategis banget justru, banget. Dah, mudah-mudahan pengalaman kalian di semester ini bisa jadi pintu gerbang kalian melihat sedikit nilai-nilai sebenarnya dari PR ya. Karena ternyata PR itu tidak hanya pencitraan dan bukan pencitraan juga, tapi punya value, membangun value, menularkan value gitu loh. Jadi karena teman-teman sudah punya pengalaman sebelumnya gitu ya, yang ketika ini di enhance dengan materi-materi teori kayak gitu, kalian lebih klik gitu, lebih ngeh gitu bahwa oh iya ini maksudnya tuh gitu. Ada yang mau disampaikan? Pak, tapi kayaknya di luar ini Ya nggak apa-apa. Nah, tadi ada teman saya bertanya. Nah, tolong tanyain ke Bapak, nilainya udah keluar belum? Tasya, Pak, Tasya nggak boleh nanya. Nilai UASnya Ya. Kalau nilai mah udah aman, udah ada ya. Udah ada. Cuman memang belum di-share aja gitu sama saya. Aman kok nilainya ya. Kita juga akan berarti Pak. Ya kan belum. Apalagi tuh? Apa Dita aman? Hanya musim kulit katanya. Siapa aja datang udah beres. Aku mau ke rumah Bapak sih, Pak. Oh.
Ya, mau. Bapak kan aku lagi baca buku yang Bicara Itu Ada Seninya kan. Nah di situ tuh disebutin ada Barack Obama, Steve Jobs sama Oprah Winfrey yang yang bikin storytellingnya tuh bagus gitu. Nah di situ tuh ada triknya nggak sih Pak buat storytelling bagusnya itu gimana? Nah, good. Tapi saya mau nanya dulu deh. Menurut kalian storytelling saya gimana? Bercerita gini maksudnya kalau kalian melihat saya, kalian apa yang kalian lihat dari cara saya berstorytelling gitu? Ya kenapa enakinnya gitu? Jadi smooth kan? Kayak nyambung aja weh. Nyambung. Anak ASEP kan orangnya. Bener. Enak ya seri. Enak tuh Pak, enak didengerinnya terus mudah dipahami gitu. Ya kita kan. Coba yang lain apa? Saya Pak. Iya sok. Cara Bapak menyampaikan tuh kayak selalu disangkut pautin sama si population misalkan nih tentang kesehatan terus dikait-kaitin sama si population tapi nggak jumping conclusion jadi kayak berkaitan gitu loh Pak berkaitan jadi kita bisa ternyata kayak gini ya gitu. Oh iya ya mas. Namanya di conclusion apa mas? Dan di conclusion apa? Tidak loncat gitu loh. Mati dong maaf. Ada lagi selain Naya? Saya ambil satu kesimpulan dari Naya, korelasi aja ya Naya. Jadi punya kaitan gitu ya, korelasi. Ada lagi nggak? Nah, sistematis. Apalagi yang bisa kalian lihat dari saya tuh? Sistematis. Apa lagi? Hah? Apa? Masak mie. Apa lagi? Efisien, Pak. Efisien. Nah itu maksudnya. Apa lagi? Yang kalian lihat tuh ya, paham? Tenang Pak, tenang. Tenang. Tapi bilang Mbak. Apalagi? Waktu itu bilang Kalau yang saya lihat mah Pak, Bapak tuh kalau misalkan sebelum ngomong tuh dipikirin dulu gitu, kayak hati-hati gitu storytelling gitu. Oh iya. Kayaknya ya. Ya. Kayak hati-hati aja gitu loh Pak, dipikirin dulu. Ya, pemilihan katanya. Ini Pak Kaila. Pemilihan kata. Yang paling penting mah nggak pernah marah-marah. Nggak pernah marah. Kalau nggak pernah marah itu bisa disebut apa ya? Bukan karena bukan ngomong konteks emosionalnya ya, tapi kontrolin. Situasi kontrol. Jadi psikologi sebenarnya sih. Ada nanti saya ceritain psikologinya. Kayak apalagi dong? Apa kayak tadi? Apa? Secara logika. Oh logika. Sistematis. Sistematis ini akan berkorelasi dengan logika. Apalagi? Logistik lah. Logistik. PDD. Disiplin. Disiplin sih. Manipulatif. Manipulatif siapa yang bilang manipulatif? Dalam hal positif. Iya kan Bapak bilang Bapak tuh sering. Oh manipulatif Secara kenapa? tidak sadar. Disiplin. Kan Bapak kemarin sampai kemarin Apalagi? Udah segitu aja. By data Pak. Hah? Kalau ngomong tuh by data, by fakta. Data. Gak asal ngomong. tidak mata. Apalagi? Udah? Apalagi? Udah? Kalau udah saya sintetiskan.
korelasi, kata Naya tuh apa tadi korelasi itu artinya? Kaitan sama Berkaitan gitu ya. berkaitan gitu. Nah, korelasi atau yang bahasa Naya berkaitan tadi ini tuh diawali ya. Jadi a great storyteller itu diawali dengan apa? Membangun pattern of recognition. Kembali lagi POR ya. Atau apa? Sudah bisa membangun pola. Bisa membangun pola ini berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan yang luas. dan wawasan ataupun apa? Critical thinking. Jadi pengetahuan, frame of reference, F of R, dan frame of experience. Jadi mau nggak mau agar bisa menghasilkan satu storytelling yang berkorelasi, bisa berkaitan, tentu harus punya polanya dulu, yaitu memiliki pattern of recognition. Pattern of recognition atau pola itu diinstal ke dalam memori kita berdasarkan frame of reference ya, teori-teori yang kita tahu, ilmu-ilmu yang kita tahu, dan frame of experience, dan juga kemampuan critical thinking, sehingga menghasilkan perspektif yang multidisiplin. Karena nggak ada ujuk-ujuk berkorelasi gitu. Tiba-tiba kan agama, apa kaitannya agama ke investasi, ya kan? Nah itu kan pattern of recognition. Ada pola yang memang sudah nyambung, gitu loh. Apa lagi tadi? Sistematis juga sama. Sistematis juga ini dibangun berdasarkan logika dan dibangun juga berdasarkan pattern of recognition, pengenalan pola. Kembali lagi ke situ. Sehingga tahu, bisa diklasifikasikan bab satunya mana, bab 2-nya mana, bab 3-nya mana, bab 4-nya mana. Itu bisa. Kemudian efisien juga sama. Semakin orang itu mengetahui sesuatu, semakin dia itu bisa mensimplifikasi. Ya kan? Kan data tuh banyak ya, pengetahuan itu kan luas kan. Kan kalau diceritain semua tuh nggak cukup atau ya. Kadang kan harus disimplifikasi gitu, digeneralisir gitu. Jadi keluar yang inti-intinya aja gitu. Nah itu yang disebut dengan efisien. Kalau tenang ini kaitannya dengan bukan psikologi sih, lebih ke habit, pengalaman. Jadi kalau Prati tadi bilang apa namanya? Prati juga kan Prati ya. Kalau gini nama ini Prati. Hah? Kalau Prati tadi bilang apa? Gugup, cemas. Anda bentar ya? Tunggu ya dulu. Sama siapa? Sendiri Pak. Oh sendiri. Tunggu ya. Ini tuh berkorelasi sama ya tadi nervous, gugup itu ya pengalaman ini gitu ya. Itu bisa dilatih kok, jam terbang ya. Bisa diasah berdasarkan jam terbang. Saya juga ada sama ada gembernya sama gugupnya sama gitu. Kalau kata Randy berhati-hati. Kalau itu kaitannya dengan wisdom. Sehingga orang makin banyak ilmu pengetahuannya, dia diharapkan makin bijaksana. Karena dia bijaksana, akan lahir wisdom. Dari wisdom akan lahir kehati-hatian atau bisa memilah-milih kata yang kira-kiranya baik, yang kira-kiranya relevan untuk teman-teman. Ya tentu saja dipikirin Ren, karena saya nggak bisa mengeluarkan istilah-istilah yang terlalu rumit gitu Ren. Ya kan? Kesatu nggak akan dipahami, dan kedua nggak ya rooming gitu. Yang ngapain gitu sok keren tapi rooming gitu kan. Jadi komunikasi yang baik itu bukan untuk terlihat keren, tapi untuk apa? Dampaknya Pak. Dipahami.
Kalau dipahami, harapannya nanti mudah-mudahan berdampak gitu. Nah sekarang yang paling rumit adalah, jadi nggak sederhana sih sebetulnya ya, kalau mau saya coba jawab serius ya. Nah ini psikologi. Psikologi itu apa maksudnya? Psikologi itu maksudnya adalah aku mengerti kamu, kamu mengerti aku, kadang-kadang gitu. Beneran deh? Ada lagunya itu Pak? Ya itu ada lagunya. Ya ini. Aku ngerti kamu, kamu ngerti aku. Sekarang atau tak setelah gitu. Ya. Aku. Tapi jadi selingkuhan. Itu ini. Atau kata Dinda, saya itu manipulatif. Iya. Kata Dina apa tadi? Nilainya C Dinda. Dinda langsung D nilainya. Bapak di aku ya, bapaknya masih D. Enggak. Saya akan klarifikasi ini. Manipulatif. Emang kalian dimanipulasi kerasa enggak? Cuma yang kerasa. Ya, semua. Semua. Ya. Aku nggak ngerasa bapak dimanipulasi dalam matanya. Jangan merasa. Bisa. Tapi manipulasi dalam artian yang positif tentunya. Ya, Ya, betul banget. Enggak untuk apa namanya, enggak untuk Kepentingan pribadi. karena kalian dimanfaatin sama saya gitu. Tidak. Pernah? Enggak kan? Saya tuh mau minta tolong aja kadang segen Ren. Padahal bisa aja ke Ren, kan Ren tolong kayak kemarin gitu kan. Saya teh kemarin teh ini apa dikasih meja sama apa tetangga gitu. Tapi siapa yang mau ngangkutnya? Tadinya mau WA Randy tadinya. Nggak nge aja. Cocok jadi tukang bangunan. Kemarin ada sampingan. Cuman jujur, saya pribadi segen gitu. Tapi Pak kalau keren di mah nggak apa-apa, soalnya kan dulunya teknik. Bisa lah ngangkut mah. Sampingan. Sampingan. Ya jujur Ren, apa segen gitu. Apa biasa dia, saya nggak pernah ya memanfaatkan kalian, nggak ada ya berarti ya. Ya kalau kita ngopi juga nggak pernah saya minta ditraktir, kalau bisa bayar sendiri kan gitu kan. Dikasih uang lagi sama Bapak Maria. Nah, dikasih uang lagi. Siapa yang nggak dikasih uang, kasihan deh. Nah tapi maksudnya tuh konteks manipulatif itu contoh gini kalian. Kalau kita apa? Ya saya membiasakan teman-teman itu kalau belajar sama saya nggak pengen terkurung di kotak persegi 4 ini gitu loh. Karena itu juga yang akan membangun pattern of recognition kalian. Tapi kalau saya tiba-tiba mengajak Anda ke luar, itu bisa disuzonin. Jelas banget pas disuzonin. Wah, ini mah euy, minta ditraktir atau apa? Apa ya? Bapak biasanya? gabut. Gabut gitu, pengen main jalan-jalan gitu. Nah, ini kan kalian hari ini nyaman gitu belajar di luar, itu kan sudah terbiasa sebetulnya nggak sih? Ya. Iya. Nah karena terbiasa itu adalah sesuatu yang pelan-pelan kita tanamkan sebetulnya dari semester 3 sebetulnya sih, iya nggak sih? Ya. Tanpa kalian sadari. Jadi sekarang tuh kalian udah terbiasa pada akhirnya mengikuti pola seperti ini tuh gitu. Jadi habit itu memang harus dimulai. Harus diceburin dulu, Pak. Hah? Harus diceburin dulu. Ya intinya mah gitu. Kalau dulu kan dimulai dari apa, konsultasi mungkin ya. Konsultasinya kan ya karena saya memang apa, kalau di kampus kan kalau cuma ngajar aja ya pada akhirnya kan ya udah deh ketemunya di luar gitu kan. Awalnya dari situ kan pertamanya tuh. Yang pertama konsultasi itu siapa ya? Apa Randy ya dulu ya? Pertama banget semester 3 dulu. Saya mah terakhir, Pak. Enggak Rosa Ilham. Ya sama Randy ikut. Oh iya. Enggak, kelompoknya kelompok Ilham. Yang di beda cerita. Iya. Emangnya ada beda cerita gitu yang pertama? Yang di itu loh, yang di Yang dekat rumah Dinda. iya dari rumah Dinda. Iya. Oh yang mengikuti Dinda itu? Dinda, Rosa, Ilham, Randy, Gilbert, Ihsan, siapa lagi ya?
Saya ingat kok ini. Gilbert. Iya, Gilbert udah. Dolan ya. Iya, ini Judika. Udah lah itu aja itu ya. Ya itu yang mungkin secara nggak sadar ya teman-teman bisa kayak gini tuh kan sudah dimanipulasi di awalnya sebetulnya gitu. Itu kan taktik psikologi juga. Tapi manipulasi dalam artian yang positif tentunya ya. Karena saya juga nggak pernah berani memanfaatkan kalian sebetulnya gitu. Mau minta tolong aja tadi gitu, saya masih gendut ya emang gitu. Kalau bisa sendiri mah sendiri well gitu. Gitu Duita. Ya, jawaban akhirnya. Tapi lemarinya udah diangkut Pak. Udah. Minta tolong tapi ke ini. Visi gitu Randy mau. Jadi intinya menjadi storyteller yang baik juga kita harus memahami audiens ya. Intinya memahami audiens. Psikologi itu membantu kita memahami audiens gitu. Apalagi yang mau ditanyain? Karena ini mungkin pertemuan terakhir kita di kelas. Semester depan kalau jodoh ya ketemu lagi kali ya. Kalau enggak ya see you teman-teman. See you, Pak. Kalau guest tamu udah pasti nggak pernah segala macet. Boy, soalnya akselerasi Pak. Langsung S2. Ya. S2. Iyalah. STB. Skripnya gua maksudnya beli. Saya punya tugas ya. Oh, aduh parah. Eta mah natural eta mah. Pertama tugas ini sebagai apa ya? Saya nggak berani bilang ini tugas ya. Mungkin saya minta tolong juga kali ya. Masa sih nggak mau nolongin? Ya anggaplah tugas lah. Silakan tulis apapun yang pengen kalian tulis seputar pembelajaran kita di WA saja. Kayak yang suka saya kasih ke grup kalian itu, ya. Narasi gitu. Ya apa aja yang kalian mau kalian memberikan kritik, mau memberikan saran, atau kalian mau memberikan kesan-pesan, atau kalian mau memberikan ilmu apa yang saya dapatkan di semester ini gitu ya, dengan cara dan pola yang sudah kita lakukan ini. Silakan kalian tuliskan di WA. Jam aja saya nanti. Aja Pak. Jambi aja. Ya. Di grup aja lah Pak. Grup aja aja. Ya udah gini aja. Kalau yang mau di grup mangga, kalau tapi kalau mau di Japri sih malu gitu ya. Karena ada ungkapan-ungkapan yang mungkin malu kalau dilihat orang. Cinta. Silakan gitu. Di web aja Pak ya gitu. Di web. NJL aja. Kenapa? Di terakhir saya nyuruh nulis walaupun saya nggak mewajibkan banget sih kalau mau nggak apa-apa, tapi kalau kalian bisa nulis itu alangkah lebih baik. Ini tulisnya Pak. Ya. Di WA aja kayak saya bikin itu gitu. Ya. Kalian tulis aja mau Japri boleh, mau kalian kirim di grup boleh. Hari ini Pak. Terakhir besok. Puas ya Pak. Ya. UAS. Puas Pak ya. Ya. Yes. Ya sampai minggu depan aja dihitung aja. Pak nggak apa long text Pak? Apa? Long text ke Pak? Emang kamu suami long text? Dia dry text kebiasaan. Oh enggak, ya nggak apa-apa. Sok aja bebas. Karena teman-teman ada yang tahu nggak? Coba kenapa saya nyuruh ini? Coba. Untuk evaluasi. Jangan low contact ya, tafsirnya ya harus high context. Evaluasi. Low context baik. Evaluasi diri sendiri Pak. Evaluasi apalagi. Untuk mengenal kita Dapat. lebih dalam lagi. Pesan terakhir Pak. Siapa tahu ada yang nggak akan ketemu lagi, salah satunya di media bisa. Mas aja udah habis. Pesan terakhir kan. Ini mah kayaknya ini sih Pak, apa keinginan Bapak yang sebelumnya omongin gitu apa? Ingin menciptakan duplikasi diri kayaknya gitu. Regenerasi gitu. Bukan. Oke, saya jawab ya. High konteksnya ya, saya jawab ya. Tafsirnya ya. Boleh. Jadi ilmu pengetahuan itu sifatnya tuh kayak kuda liar. Kalau dia nggak diikat, dia akan lepas. Dan cara ngikatnya itu gimana? Menulis. Itu salah satunya. Ini tips and trick loh. Pengetahuan kita ya Pak. Iya, makanya saya bilang, apa yang kalian rasakan selama ilmu, apa yang kalian dapatkan, pelajaran apa yang kalian temukan, silakan kalian catat gitu loh. Mudah-mudahan itu mengikat memori ya. Catatan itu penting gitu. Menulis itu penting banget. Ya. Buat nge-trigger aja belajar nulis loh, ya. Iya Pak.
sok aja kirim gitu. Tadi sama udah tuh pas webinar. Uang kuota. Ya tolong gitu aja. Mungkin kita foto kali ya Ren ya. Boleh, Pak, siapa? Dewan. Kenang-kenangan sama dua.